Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih teman-teman untuk bergabung. Materi ini adalah materi hitungan dasar memulai bisnis yang akan dibawakan, disampaikan untuk teman-teman yang memang akan memulai usahanya, ya. Dan materi ini juga merupakan bagian dari materi prakarya dan kewirausahaan di PKBM Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB. Nama saya Rizal Aryadi. Teman-teman, ini adalah agenda kita sekarang. Yang pertama, kita akan memulai dari pengenalan, ilustrasi, dan pengenalan beberapa istilah. Sebelum kita kemudian akan mengerjakan analisis atau studi kelayakan bisnis. Ya, yang akan kita fokuskan sekarang adalah studi kelayakan bisnis di sisi keuangan. Oke, untuk teman-teman yang memang akan memulai usahanya, materi ini akan sangat-sangat penting untuk kalian dan ini akan menjadi template ya untuk kalian pada saat akan memberikan coret-coretnya untuk memberikan pandangan awalnya pada saat berdiskusi dengan kakak-kakak kalian yang ada di YPAB. Kita sekarang akan memulai dulu ilustrasinya dari sebuah usaha. Pada saat kalian memulai usaha, ya bisa jadi usahanya itu berbentuk jual beli, dagang, membeli barang, lalu kemudian menjual kembali dengan sebuah keuntungan. Bisa jadi usahanya itu adalah usaha jasa. Ya, dalam hal ini tidak ada barang sama sekali. Ya, bisa jadi benar-benar jasa. Atau bisa jadi usaha-usaha yang lain, misalnya usaha produksi. Jadi barang yang dibeli, lalu kemudian diproduksi dulu, dimanufaktur, atau kemudian ada proses produksi di sana, baru kemudian dijual kembali. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengulas sebuah usaha yang paling sederhana dulu, jual beli. Kita contohkan, katakanlah saya punya uang 3 juta. Ya, uang awal nih 3 juta. Lalu kemudian 3 juta ini yang akan saya sebut dengan modal awal, itu saya belikan barang. Katakanlah barang tersebut memiliki harga 30.000. Lalu kemudian saya jual dengan harga 50.000. Kita ulas ya terminologinya di sini. Kalau tadi 3 juta itu kita sebut dengan modal. 30.000 kita sebut dengan biaya satuan. Biaya itu bahasa Inggrisnya cost. Kita jual harganya 50.000. Terminologinya price. Ya, jadi ada modal, ada cost, ada price. Nah, sekarang tentunya kita tidak hanya akan membeli satu barang dan menjual satu barang. Sebagai contoh misalnya, saya membeli 10 barang, jadi yang tadinya 30.000 dikali 10 menjadi 300.000, gitu ya. Lalu kemudian kalian jual 10-10-nya. Artinya adalah harganya saya totalkan dikali 10 menjadi 500.000. Nah, yang 300.000 kita sebut dengan biaya total. Yang 500.000 itu kita sebut dengan penjualan atau seringkali disebut dengan omset. Ya, jadi bisa membedakan ya antara modal, penjualan atau pendapatan ya dengan biaya. Karena terminologi ini akan kita pakai ke depannya. Nah, dari 500.000 itu ke 300.000 berarti kan ada selisihnya. Ya, itu yang kita sebut dengan laba atau profit. Bagaimana kalau ternyata, aduh saya tidak bisa mendapatkan 500.000, saya jualnya justru lebih rendah, 250.000. Artinya saya mengalami kerugian. Jadi tadi hasil penjualan dikurangi dengan biaya, itu bisa laba, bisa rugi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah mengenal kata modal,
harga, biaya, penjualan, biaya total, dan laba. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita bercakap-cakap lebih lanjut, ada kata-kata margin, margin keuntungan. Biasanya dalam bentuk persentase. Jadi kalau di sini contohnya, margin keuntungannya adalah 200.000 dibagi dengan 500.000. Ya, dikali 100% jadinya 40%. Kalau bingung menghitung ini, kembali lagi buka ya pelajaran SMP atau paket B ya untuk melihat bagaimana sih caranya untuk menghitung sebuah margin. Nah, teman-teman, studi kelayakan usaha itu sebetulnya adalah sebuah proses untuk memudahkan kita mengatakan apakah saya akan menjalankan usaha tersebut. Kalau berdasarkan hitung-hitungan ternyata usaha tersebut rugi, artinya dia tidak layak untuk dijalankan. Pada saat dia ternyata untung dan untungnya cukup besar, baru kita sebut dia layak untuk dijalankan. Ya, jadi kata-kata layak ini intinya adalah apakah kita akan menjalankan usaha tersebut atau tidak berdasarkan dari hitungan kita ini. Teman-teman, komponen kelayakan usaha itu bukan hanya dari sisi ekonomis, ya, bukan dari segi hitungan ini saja, tetapi sebenarnya ada macam-macam. Yang pertama adalah kelayakan teknikal. Katakanlah teman-teman punya ide bisnis, ya, ide bisnis ternyata ide bisnis itu sangat-sangat progresif, sangat cemerlang. Ya, saya mau buka jasa 24 jam. Oke, kelihatannya menarik. Tetapi bisa tidak dilakukan. Memungkinkan nggak untuk dilakukan seperti itu? Itu yang namanya kelayakan teknikal. Atau misalnya, saya mau menjual makanan tanpa pengawet, tapi dia bisa tahan 1 tahun. Wah, menarik sekali. Tetapi ada nggak produk seperti itu? Ya, kita sudah bisa menjalankan itu atau tidak, bisa memproduksi itu tidak. Itu kelayakan teknikal. Pada saat itu ternyata tidak memungkinkan untuk dibuat, diproduksi atau ditawarkan, coret. Artinya dia tidak layak. Yang kedua adalah kelayakan operasional. Misalnya, saya mau jualan di sebuah lokasi. Secara operasional, itu bagus nggak lokasinya? Memungkinkan nggak ada lokasi di situ? Saya misalnya punya sebuah ruko. Luasnya cukup atau tidak untuk usaha yang saya mau jalankan? Ya, saya katakanlah punya bahan produksi. Bahan produksinya itu memungkinkan nggak untuk operasional dari usaha saya? Bahan bakunya itu dengan mudah dicapai atau tidak? Apakah itu adanya di luar kota saja sehingga pada saat kita kekurangan bahan baku semua stop, gitu ya? Atau sumber daya manusia, ya, orang yang menjalankan itu ada atau tidak? Nah, itu adalah bagian-bagian dari kelayakan operasional. Hal yang lain adalah kelayakan legal. Ya, apa maksudnya? Misal, saya punya ide. Saya mau jual beli obat resep. Tapi saya bukan orang farmasi. Boleh tidak? Secara legal itu tidak boleh. Sehingga kelayakan legal itu termasuk yang harus kita perhitungkan. Misal lagi, saya mau buka warung 24 jam. Tapi ingat, ternyata lagi pandemi. Ada PSBB. Sehingga semua warung, semua tempat makanan harus tutup tiap jam 7 malam. Oke, berarti nggak legal. Nanti akhirnya kita mengenalkan risiko tinggi untuk ditutup oleh yang berwenang. Ya kan? Nah, selanjutnya adalah kelayakan waktu. Pada saat saya mau menjalankan usaha, tapi usahanya itu baru impas, baru kembali modalnya kalau dijalankan selama 3 tahun.
Sementara dalam waktu 3 tahun itu, biasanya bisnis sudah berubah. Layak nggak secara waktu? Begitu ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas di sini lebih ke arah kelayakan ekonomis. Itu yang akan lebih banyak kita detailkan di sini. Ya. Oke, sekarang kita maju ke kelayakan ekonomis. Ada 4 hal yang harus kita perhitungkan di sini. Pertama, tentukan ketersediaan modal kita. Kita hitung nih, kita butuh modal berapa. Lalu kedua, tentukan perkiraan penjualan berdasarkan modal yang tadi sudah kita hitung. Yang ketiga, tentukan perkiraan biayanya. Masih ingat ya? Ada modal, ada penjualan, ada biaya. Kita tentukan masing-masing komponen tersebut. Baru kemudian kita bisa tentukan perkiraan labanya berapa. Straightforward ya? Rasanya simple. Tetapi kita lihat ya dengan contoh berikut. Kita mulai dari satu, tentukan ketersediaan modal. Nah, modal ini teman-teman akan menjadi pembatas. Ya, saya mimpi untuk membuat restoran yang besar gitu, tapi kendalanya adalah modal kita itu ada berapa sih? Gitu, sehingga ini adalah faktor yang akan menjadi pembatas kita. Nah, adalah penting bagi teman-teman untuk memisahkan dana yang tersedia untuk pengeluaran. Tapi yang dimaksud dengan memisahkan itu adalah gini, kesalahan terbesar dari cara kita berusaha, berbisnis adalah mencampur adukan dana kita dengan dana untuk usaha. Dana pribadi kita untuk sehari-hari dicampurkan dengan dana yang untuk usaha. Sehingga tidak jelas lagi apakah kita untung ataukah kita merugi. Dan itu sangat berbahaya. Ya, kita harus disiplin untuk memisahkan dulu nih modalnya berapa. Dana tabungan saya bisa jadi 10 juta, tetapi yang akan saya sisihkan untuk modal usaha berapa tepatnya. Ya, oke. Kita lihat beberapa jenis modal. Yang pertama, modal investasi. Ya, investasi tersebut adalah hal-hal yang tidak akan habis langsung dalam satu kali pakai. Contohnya, ada peralatan, ada perlengkapan, ada furniture. Sebagai contoh, saya mau buka warung Indomie. Ya, lalu kemudian saya membutuhkan wajan, saya membutuhkan panci. Wajan dan panci ini tidak akan habis sampai beberapa tahun lamanya. Nah, ingat, ini yang dinamakan dengan modal investasi. Termasuk di sana misalnya saya mau beli piring-piringnya, ya gelas, atau bahkan furniture, ada meja, ada kursi, itu termasuk modal investasi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan modal kerja. Modal kerja ini akan habis dan terpakai langsung di barang yang akan kita jual. Ya, bahan baku, barang dagangan ini termasuk di modal kerja. Sebagai contoh, saya mau buka warung. Warung itu akan menjual makanan ringan. Saya beli makanan ringan, saya jual kembali makanan tersebut. Nah, makanan ringan yang saya beli itu adalah komponen dari modal kerja yang saya butuhkan. Jelas ya? Yang ketiga, modal operasional. Di sini adalah pengeluaran kita yang akan timbul secara reguler. Misalnya bulanan, misalnya tahunan gitu ya. Apa contohnya? Sewa tempat, listrik, air, pulsa telepon, ada internet, atau gaji karyawan. Gaji karyawan, berapapun yang akan kita jual, itu biasanya fix. Ya, biasanya tetap. Sehingga kita mau rugi, kita mau untung, saya harus tetap membayar karyawan tersebut.
setiap bulan. Sehingga itu kita sebut dengan modal operasional. Dari 3 jenis modal ini, sebetulnya yang penting adalah jangan sampai ada kebutuhan modal yang terlewat. Begitu kita lupa memasukkan komponen modal tersebut ke dalam perhitungan, nanti akhirnya kita berdarah-darah ke belakangnya gitu ya. Kita tidak bisa mencetak keuntungan seperti yang diharapkan. Teman-teman, lebih lanjut mengenai modal. Modal investasi itu tadi kita bahas bisa bertahan setahun, bisa bertahan 3 tahun atau 5 tahun. Tiap komponennya itu beda. Misalnya, saya beli furniture. Furniture itu bisa jadi bertahan 3 tahun deh. Setelah 3 tahun bisa jadi dia sudah rusak, harus diganti. Nah, itu yang kita tetapkan, kita tentukan. Oh, saya beli panci. Panci kalau dipakai terus-menerus, 1 tahun juga sudah harus berganti. Oke, itu kita tetapkan, masing-masing komponen. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja biasanya tidak akan bertahan lama, tapi bertahan dalam satu siklus persediaan. Tergantung teman-teman jual apa, ya, dia akan terjual sampai seberapa lama. Dan itulah yang kita sebut dengan modal kerja. Sedangkan kalau modal operasional, rutin ya, reguler. Biasanya bulanan, ada yang tiap 6 bulan, bisa 1 tahun. Oke? Nah, kita akan coba ya dengan contoh kasus. Contoh kasus ini misalnya saya mau jualan kopi. Kopinya mobile, bergerak. Jadi saya punya gerobak. Modal apa saja yang saya butuhkan di sini? Betul, ada modal investasi. Yaitu saya butuh gerobaknya, saya butuh pembuat kopinya, saya butuh peralatan-peralatan lain. Ada gelas, ya, ada tempat mengaduk, gitu ya. Itu peralatan-peralatan yang saya butuhkan. Saya definisikan, saya tentukan berapa sih tepatnya saya butuhkan, dan riset dulu ya. Jangan diperkirakan saja, riset dulu. Berapa harganya, dan dia bisa bertahan berapa lama. Ya, oke. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja misalnya kopi itu dalam 1 hari saya kebutuhannya 300.000 lah, gitu. Ya. Sementara alat minum kertas yang dibawa sama customer, kalau misalnya customernya datang dan bawa pulang gitu ya, itu 30.000 per hari. Dan dibutuhkan juga modal operasional. Kalau modal operasionalnya itu, kalau bisnis kita itu lebih ke arah menetap, biasanya kita membutuhkan sewa tempat. Itu yang besar. Kalau ternyata itu milik sendiri, harus ada yang dibebankan di sana. Entah pajaknya, ya pajak bumi dan bangunan, jangan lupa untuk menghitung. Ya. Atau bisa jadi dana depresiasi. Itu akan kita ulas kembali nanti di modul advance. Kalau ternyata gerobaknya itu dijalankan, artinya saya butuh izin. Bisa jadi butuh listrik, butuh air. Nah, budgetkan. Modal yang dibutuhkan berapa untuk ini? Katakanlah 500.000 per bulan. Kalau kita jumlahkan kebutuhan modal, bagaimana caranya? Untuk modal investasi, semua saya butuhkan di awal. Untuk modal kerja, ingat, modal kerja loh. Saya jangan hanya menghitung untuk hari ini saja, tetapi untuk berapa lama ke depan. Kalau modal operasional, biasanya dibutuhkan awal-awal saja. Jadi gimana menghitungnya? Bisa jadi untuk 3 hari pertama, jadi dibutuhkan modal investasi semua saya hitung. 5 juta plus 3 juta plus 3 juta. Tetapi untuk modal kerja 3 hari, jadi 3 kali 300.000 ditambah 30.000. Lalu modal operasional, saya hitung ya udah per bulan deh, 1 bulan itu berapa? Jadi 500.000.
Total jadinya 12,49 juta. Gampang ya? Contoh perhitungan modal. Jadi modal yang saya butuhkan sekian nih, hampir 12,5 juta. Nah, ini kan kita pinjam. Kita harus merencanakan, ini akan dicicil berapa lama. Kalau dicicil per bulan, artinya per bulan jadi saya harus keluarkan berapa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini termasuk bagian dari perencanaan kita. Jangan sampai kita mau membuka usaha, tapi kita lalai dalam menghitung bahwa saya harus mengembalikan uang pinjaman. Ya, ingat usaha kita harus berkah. Usaha kita harus menepati janji, menepati apa yang kita komit di awal. Komponen kedua sekarang tentukan perkiraan penjualan. Ya, tadi kita sudah hitung-hitung nih modalnya berapa, lihat modal kerjanya bagaimana, sekarang kita perkirakan berarti penjualannya. Tadi kita lihat bahwa saya bisa menghitung dalam 3 hari, bisa seminggu, ya, bisa dalam bulanan, nggak masalah. Kita hitung kira-kira saya jual dalam waktu sebulan itu berapa banyak. Sehari berapa banyak. Tetapi ingat itu harus konsisten ya teman-teman. Kalau kita ngomong harian ya harian terus, seminggu terus, sebulan terus. Contoh, tadi kan kita berbicara ada 300.000 ya. Itu cukup untuk 30 kopi. Nah, saya asumsikan benar nggak rata-rata tiap hari ada 30 orang yang membeli kopi. Benar, 30. Oke. Yang kedua, satu porsi kopi itu dibelinya dengan harga berapa nih bahan bakunya? Katakanlah 10.000 dan alat minumnya itu 1.000. Jadi satu porsi kopi kalau dijual itu membutuhkan 11.000. Kita jual dengan harga berapa nih? Contoh, kita jual dengan harga 13.000. Artinya marginnya menjadi 18%. Ya, marginnya lumayan nih 18%. Nah, kita lihat perkiraan penjualan sehari tadi 30 dikali 13.000. Artinya penjualan kita sehari itu 390.000. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Nah, sekarang bagaimana jika produk kita itu bukan hanya kopi? Sebagai contoh, kalau teman-teman ternyata saya rencananya mau jualan kelontong, jualan di warung gitu ya, buka warung. Kan produknya macam-macam, Kak. Ya udah, kira-kira dalam satu hari kalian bisa menjual berapa banyak. Jadi perkiraan penjualan seharinya berapa. Gitu ya. Strategi penetapan harga itu harus dipertimbangkan. Karena begini teman-teman, harga itu bukan ditentukan dari saya bisa jual menguntungkan dengan harga berapa. Kalau dalam contoh ini, saya punya modal satu porsi itu 11.000. Tetapi saya jual 13.000 supaya saya dapat untung 18%. Kenyataannya bukan seperti itu. Kenyataannya adalah saya lihat di pasaran, pada jual dengan harga berapa sih? Kalau semuanya pada jual 20.000, ya udah. Saya jual dengan harga 19.000 pun itu sudah sangat untung. Jangan kemudian jadi 13.000 juga. Kalau yang lainnya jualnya 12.000, saya jual 13.000, tidak laku. Ya, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap laku sesuai dengan target kita. Oke. Selanjutnya, ya, bagaimana jika penjualan fluktuatif? Apa maksudnya? Misalnya begini, ada satu anak YPAB yang pernah mengeluh ke saya nggak bisa menentukan penjualan sehari karena naik turun Kak. Kalau mendekati
Maaf agak terganggu. Oke, kalau misalnya dalam seminggu saya menjual dengan naik turun, artinya ya kita rata-ratakan saja dalam seminggu. Jadi perharinya berapa? Begitu ya teman-teman? Simpel kok. Nah, sekarang kita lanjutkan. Menentukan perkiraan biaya. Ya, tadi sudah penjualan, sekarang biayanya berapa nih? Oke, kita teruskan dengan contoh tadi. Biaya yang harus kita hitung, unitnya itu harus sama dengan unit terjual. Ya, jangan sampai kemudian saya menjualnya 30 unit, tapi kemudian biayanya saya tuliskan 50 unit. Jangan gitu ya, harus sama. Nah, sekarang misalkan rata-rata tiap hari ada 30 orang yang membeli kopi tadi. Lalu kemudian satu porsi kopinya kan dibeli dengan harga 10.000, alat minumnya 1.000 ya, jadi 11.000. Artinya total biayanya 330.000 per hari. Jadi untung dong Kak, gitu ya. Tadi kita jualnya dengan 390, kemudian total biayanya 330.000, jadi labanya 60.000 gitu ya. Ingat, itu tuh tadi cuma hanya biaya langsung atau terkait dengan modal kerja. Ya, modal-modal yang lain gimana? Masa hilang begitu saja? Tidak, kita harus bebankan ke dalam biaya. Masih ingat? Tadi kita beli panci, ya. Tadi kita beli gerobak, tadi kita beli coffee maker. Itu gimana dong? Siapa yang mau bayar kalau semuanya kita anggap sebagai untung? Nah, jadi perhitungan modalnya kalau mau kita hitung kembali ya, satuannya harus sama nih. Pertama, modal investasi. Misalnya nih 1 tahun 260 hari. Ya, loh kok 260 hari Kak? Iya, tergantung kalian. Kalian kan akan menghitung harian nih. Tapi dalam 1 tahun itu ada dalam satu minggu kalian Sabtu Minggu mau jualan apa enggak? Kalau enggak kan berarti 1 tahun itu tidak 365 hari, tapi sekitar 260-an hari. Ya. Oke, sekarang gerobak tadi itu 5 juta untuk 3 tahun. Artinya setahunnya berapa? 5 juta dibagi 3. Perharinya berapa? Ya, berarti 5/3 dibagi dengan 260. Jadi perharinya 6.500 lah sekitar. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk coffee maker. Jadinya perharinya 5.800. Peralatan lain perharinya 11.550. Nah, bagaimana modal kerja? Modal kerja sih sudah tadi kita hitung per hari ya. Ya, sudah per hari. Jadi udah sama nih antara modal investasi dan modal kerja per hari. Bagaimana dengan modal operasional? Nah, kita lihat. Tadi kan kita ada pengeluaran 500.000 per bulan. Kita bagi per hari berapa? Kalau tadi kita Sabtu Minggu nggak mau jualan, artinya 1 bulan itu ada 22 hari. 500 dibagi 22 hari. Jadinya 23.000. Jelas ya? Gampang nih. Nah, sekarang ingat bahwa kita tuh ada cicilan. Cicilannya harganya berapa? Katakanlah, kita tadi bilang, saya nyicil sebulan harus 520,500. Artinya per hari itu saya harus membayar 23.700. Kalau kita gabungkan semua ini teman-teman, artinya dalam 1 hari itu saya totalnya adalah 400.550. Gitu ya. Kalau kita hitung selanjutnya, dan kita selanjutnya mau menentukan perkiraan laba ya. Yang pertama adalah kalau kita tadi pakai kacamata kuda, saya perkiraan penjualan segini, biaya hariannya 330.000, laba hariannya 60.000. Oh, enggak.
Salah, ya. Yang benar adalah saya sudah memperkirakan penjualan hariannya tadi 390.000, perkiraan biaya hariannya tadi sudah kita hitung juga ya, beserta komponen dari investasi, komponen dari operasional. 400.500. Loh, berarti laba hariannya berapa? Minus 10.500. Rugi dong, Kak? Iya, rugi. Jelas ya teman-teman ya? Jadi dalam perhitungan kita dengan cara seperti tadi berarti saya rugi kalau menjalankan usaha ini. Nah, oke. Sekarang saya sudah ada 4 komponen itu tuh. Modal, perkiraan penjualan, perkiraan biaya, perkiraan laba. Kelayakan ekonomis itu kita tentukan dengan mengubah-ubah nilai itu. Oke. Kalau gitu gimana kalau saya coba tekan modal? Jadi saya cari gerobaknya yang lebih murah. Misalnya, saya cari tempat dengan sewa yang lebih murah. Atau cari saya ngider di tempat yang izinnya lebih murah. Atau saya ubah strategi pemasaran jadi penjualannya bukan 30 kopi, tapi bisa menjadi 50 kopi per hari. Gimana caranya? Atau saya cari bahan baku yang lebih murah, sehingga satu kopi itu bukan 10.000, tapi cukup 5.000, gitu ya. Atau misalnya saya cari strategi harga lagi yang lebih tepat, sehingga saya tidak menjual dengan harga 13.000, tapi bisa menjadi 15.000. Saya kasih gimana caranya supaya orang itu menjadi tertarik, rela untuk membayar lebih sekedar untuk ke saya. Ya, entah bentuk cupnya itu lebih cantik, atau cara keramahan kita lebih menyenangkan, gitu ya. Cari strateginya, ya. Negosiasikan jangka waktu pengembalian dana. Ingat, tadi kita asumsi bahwa kita mengembalikan dalam 2 tahun. Kalau ternyata, oh saya jadinya rugi, ya udah, apakah mau menjadi 3 tahun? Kalau 3 tahun, ya udah negosiasikan kepada pemberi dana. Nah, sebetulnya teman-teman, terkait dengan jangka waktu pengembalian dana ini ada yang disebut dengan periode pengembalian, payback period. Payback period ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kalau di sumbu X itu adalah waktu, sebetulnya yang saya keluarkan itu adalah bentuk grafiknya seperti ini teman-teman. Ya, di awal itu bukan nol. Di awal kan ada modal yang sudah dikeluarkan. Jadi secara rupiah sudah ada nilai tertentu. Lalu saya mengeluarkan uang terus untuk modal kerja gitu ya. Jadi secara kumulatif kalau ditambahkan terus itu akan naik terus gitu ya. Karena dijumlahkan terus modalnya. Tapi ya penjualan saya itu mulai dari nol. Tapi tentu saja karena ada margin ya lebih runcing, lebih ke atas sehingga kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini, kumulatif penjualan. Akan sampai satu titik di mana penjualan kita tadi besarnya kalau di total itu akan sama dengan kumulatif modal dan biaya. Itu yang kita sebut dengan titik impas atau break even point. Waktu antara kita mulai usaha sampai break even point itu yang kita sebut dengan payback period, periode pengembalian. Jelas ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Kelayakan ekonomis itu dari tadi yang sudah kita lihat, ya 4 langkah tadi ya. Yang pertama, jika laba hariannya ternyata tidak bisa mencukupi hidup kalian, ya, jangan jalankan. Kalau tidak bisa mencukupi hidup kalian. Kalau mencukupi hidup, baru bisa dijalankan. Artinya apa? Misalnya nih, oh ya ternyata positif Kak, saya labanya 10.000 per hari. Kalian makan 10.000 per hari itu bisa apa enggak? Kalau bisa, oke jalankan. Kalau nggak bisa, ya udah jangan dipaksakan. Cari ide lain.
Gitu ya. Sampai diutak-atik gimana, aduh polnya itu ternyata hanya 10.000 per hari, Kak. Ya udah jangan dipaksain. Yang kedua, kalau misalnya ada beberapa ide, semuanya tuh dihitung teman-teman. Ya, dihitung, lalu jalankan yang paling menguntungkan. Gampang ya? Jadi jangan cuma ada satu ide dan kemudian stick dengan itu. Kacamata kuda, saya cuma punya ide itu, udah harus itu. Enggak, jangan gitu. Ya. Yang ketiga, kalau kalian mempertimbangkan untuk keluar dari pekerjaan kalian, ya, bandingkan antara penghasilan kalian sekarang dengan hasil laba bulanan. Hasil perhitungan kalian itu. Kalau ternyata hasil laba bulanannya itu lebih kecil dari hasil kerja kalian sekarang, ya kalian harus mengambil keputusan. Mau tetap dijalankan, tapi ada konsekuensinya ya. Atau ya udah deh nanti dulu. Saya menggodok dulu idenya sampai kemudian benar-benar saya bisa hidup dengan nyaman. Begitu ya, jadi penuh perhitungan. Penting buat kalian untuk tetap memonitor, mencatat, dan menganalisis harian atas semua asumsi kalian. Karena bisa jadi asumsinya salah. Nih, saya sudah hitung-hitung ternyata, oh saya bisa dapat nih laba sekian. Tapi ternyata bahan bakunya itu tidak sesuai dengan perkiraan saya, lebih mahal. Atau ternyata biaya izin ternyata lebih mahal. Atau ternyata ada komponen biaya lain yang tidak saya masukkan pada saat perhitungan. Nah, hal-hal semacam itu langsung dimasukkan dan kemudian langsung lakukan tindakan jika diperlukan. Oke ya? Nah, sekian sampai sini. Jangan biarkan ide usaha hanya menjadi mimpi belaka. Lakukan mulai perhitungan-perhitungan dan lakukan analisis, lakukan diskusi dengan kakak-kakak tutor kalian sehingga kita bisa maju ke depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.